Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purnama Siti Samsiah dengan NIM 0320220117 dengan rekan saya. Rifki Maulana dengan NIM 0320220118. Kami dari kelompok 9 akan memberikan tutorial singkat terkait program PowerShell. Latar belakang program VegetaBleShop merupakan sebuah program sederhana yang dirancang untuk membantu dalam memanajemen data sayuran di sebuah toko. Program ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan data sayuran ke dalam sistem, melihatkan daftar data sayuran yang telah dimasukkan, dan menghapus data sayuran yang tidak diperlukan. Tujuan program yang pertama, memanajemen inventory. Program ini membantu dalam mengelola inventory sayuran di toko. Data sayuran seperti ID, nama, harga, dan stok digunakan untuk memantau persediaan sayuran yang tersedia di toko. Yang kedua, penjualan dan pemasaran. Dengan memiliki data lengkap tentang sayuran yang tersedia, program ini dapat membantu dalam melakukan penjualan dan pemasaran yang lebih efektif. Misalnya, informasi harga dapat digunakan untuk menghitung total pembayaran pelanggan, dan toko sayuran dapat diperbaharui secara otomatis setelah terjadi penjualan. Yang ketiga ada pelacakan dan analisis. Program ini juga dapat digunakan untuk melacak penjualan dan melakukan analisis terhadap data sayuran. Misalnya, data stok sayuran dapat digunakan untuk mengidentifikasi sayuran yang sering dibeli atau sayuran yang perlu diisi ulang. Yang keempat, efisiensi operasional. Dengan menggunakan program ini, proses pencatatan data sayuran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini membantu mengurangi kesalahan manusia dan menghemat waktu dalam mengelola data sayuran. Yang kelima ada skalabilitas. Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fitur tambahan seperti pembaruan stok otomatis, laporan penjualan, dan integrasi dengan sistem lain dalam toko. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam mengembangkan dan mengatur operasi toko sayuran yang lebih besar. Dengan menggunakan program ini, diharapkan toko sayur dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih baik, mengoptimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pengalaman yang lebih baik kepada pelanggan. Fungsi program. Program toko sayur memiliki fungsi manajemen inventory, transaksi penjualan, pembayaran dan keuangan, pencatatan pelanggan, analisis pembaharuan harga, serta pengelolaan promosi. Selamat datang di tutorial kami tentang cara membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan bahasa pemrograman PowerShell. Dalam tutorial ini, kami akan membimbing Anda melalui langkah-langkah untuk membuat program yang memungkinkan Anda melakukan operasi dasar pada sebuah entitas, seperti menambahkan, melihat, mengubah, dan menghapus data. Oke, lanjut ke aplikasi PowerShell, Windows PowerShell IC. Di sini kita akan membuat sebuah program tentang toko sayuran. Langkah pertama di sini kita membuat variabel global sayuran sebagai array untuk menyimpan data sayuran yang akan ditambahkan, diubah, atau dihapus. Langkah pertama di sini ada kita akan membuat array itu untuk menyimpan data sayuran. Kita masuk. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi tambah sayur. Di sini fungsi tambah sayur ini untuk menambahkan data sayuran dengan atribut ada ID, nama sayuran, harga sayuran, stok sayuran.
Oke, di sini sudah ada fungsi tambah sayur. Sini juga menggunakan convert input ke tipe data yang sesuai, terus tambahkan juga data sayuran ke array. Selanjutnya di sini kita akan membuat menu utama. Oke, di sini sudah kita buat ada fungsi menu utama. Jadi di dalam menu utama itu ada beberapa menu, yaitu yang di sini ada tambah sayur, lihat data sayur, ubah sayur, hapus sayur, dan transaksi. Sebelumnya kita sudah membuat fungsi tambah sayuran, lalu kita jalankan programnya. Ini ya. ID 1, masukkan nama sayuran. Masukkan harga sayuran, semisal kita masukkan 2000. Setelah itu kita masukkan jumlah sayuran. Nah, yang pertama, kita masukkan ID sayur. Setelah masukkan nama sayur, kita masukkan sini. Selanjutnya masukkan harga sayur. Selanjutnya kita masukkan jumlah sayur. Oke, berhasil. Nah, kenapa berhasil? Di sini kita berhasil ya, udah tersimpan. Oke, selanjutnya di sini karena ID itu kan nggak bisa huruf ya, jadi kita harus masukin angka saja. Nama juga, nama sayuran kita masukkan angka juga, huruf maksudnya. Kita nama sayuran kita masukkan huruf. Selanjutnya harga kita masukkan angka, dan jumlah stok itu kita masukkan angka. Sini kita akan membuat sebuah validasi di mana ID itu cuma kita masukkan angka. Selanjutnya kita masukkan juga nama itu hanya kita masukkan huruf. Selanjutnya harga kita akan masukkan angka, dan jumlah stok itu kita akan masukkan angka. Jadi kita akan membuat sebuah validasi. Kita tambahkan validasi. Kita tambahkan validasi. Validasi ID terlebih dahulu. Validasi ID sayuran. Sama juga validasi cek apakah ID sayuran itu udah terdaftar atau belum gitu. Jadi semisal ID-nya double itu kita nggak akan bisa gitu. Jadi dia akan melakukan inputan ulang, masukkan ID lain gitu.
Jadi di sini saya sudah membuat validasi jika keseluruhan input tidak sesuai, dia akan menampilkan warning, nama sayuran tidak boleh mengandung angka, selanjutnya harga juga harus angka, jumlah sayur harus angka. Selanjutnya di sini juga ada validasi jika input itu tidak boleh kosong. Jadi kita akan menginput ID, nama sayuran, harga sayuran, jumlah sayuran itu tidak boleh kosong, maka dia akan menampilkan warning ini. Selanjutnya tadi juga sudah ada cek ID, kita membuat validasi. Kita coba excuse di run ya, coba run. Oke, satu. Jika kita masukkan nama sayuran di sini angka, terus harga sayuran kita masukkan huruf. Nah, di sini masukkan jumlah sayuran. Misal kita masukkan ya 20, enter. Nah, maka di sini dia akan menampilkan inputan tidak valid dan nama sayur tidak boleh mengandung angka. Ya, validasi tadi. Berarti kita enter, kita masukkan lagi. Jika kita masukkan kosong nih, nah dia juga akan beritahu bahwa inputan tidak valid. Warning, ID sayur, nama sayur, harga sayur, dan jumlahnya tidak boleh kosong. Oke. Jika kita inputnya yang benar nih, nama sayur, kemudian masukkan harga, kita harga 4.000. Selanjutnya masukkan jumlah, kita masukkan jumlah 40. Dan ingin jika ingin menambahkan data sayur lain, maka kita masukin aja nih. Ya, itu. Misal kita coba nih. Nah, kita masukkan 5. Kita masukkan sawi. Sawi dengan harga 2.000. Jumlah. Nah, jika kita klik N, maka akan kembali. Nah, selanjutnya sini kita akan membuat variabel lihat data sayur. Kita buat variabel data sayur. Kita klik angka 2. Kenapa dia akan kembali ke menu utama? Karena kita belum membuat fungsi lihat data sayur. Klik 3, dia akan kembali juga ke menu utama. Sama karena belum ada fungsinya. Jadi walaupun kita klik 4 juga sama, 5 juga sama. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan fungsi, yaitu fungsi lihat sayur, di mana fungsi lihat sayur ini akan melihat data yang sudah ditambahkan sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita jalankan program fungsi lihat sayuran yang telah dibuat. Apakah berhasil? Langsung saja kita jalankan program tersebut. Oke, masukkan pilihan kedua untuk melihat data sayuran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan sintaks fungsi lihat sayur digunakan untuk menampilkan data sayuran yang telah dimasukkan sebelumnya. Di sini kita menggunakan sintaks clear host, perintah untuk membersihkan tampilan konsol. Selanjutnya di sini sebenarnya sini ada ID dolar global sayuran.com itu menggunakan variabel global dolar global sayuran yang berisi data sayuran untuk mendapatkan jumlah data sayuran yang ada. Di sini ada forage dolar $s in dolar global sayuran dot get enumerator menggunakan perulangan forage untuk mengiterasi setiap elemen dalam array. Sini word host ID sayuran dolar $s.k itu menampilkan ID sayuran dengan menggunakan sintaks read host dan mengambil nilai ID menggunakan $s.k. Jadi sintaks dalam kurung $s.k itu digunakan untuk menggabungkan nilai variabel $s.k ke dalam string. Terus ada read host nama dolar dalam kurung $s.value.nama tutup kurung itu menampilkan nama sayuran dengan mengambil nilai nama menggunakan $s.value.nama. Read host harga dalam kurung $s.value harga tutup kurung itu menampilkan harga sayuran dengan mengambil nilai harga menggunakan $s.value.harga. Dan begitu juga dengan stok mengambil nilai stok menggunakan $s.value.stock. Selanjutnya sini ada wait host. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Jadi itu menampilkan pesan untuk memberitahu bahwa agar menekan tombol enter untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya sini ada red horse itu membaca masukan dari pengguna setelah menampilkan data sayuran. Baik, di sini saya akan melanjutkan program yang telah dibuat oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan membuat fungsi ubah sayuran, hapus sayuran dan transaksi. Karena teman saya sudah membuat fungsi tambah sayuran dan lihat data sayuran. Baik, di sini kita akan menambahkan fungsi ubah sayuran.
Di sini saya membuat sintak dollar ID to edit reverse itu untuk memasukkan ID sayuran yang akan diubah. Baik, sintak yang digunakan dalam fungsi ubah sayur yaitu ada dual. Dual ini dia memastikan bahwa pengguna dapat mengubah data sayuran berulang kali sampai mereka memilih untuk tidak melanjutkannya. Ada clear host untuk membersihkan layar, bright host untuk menampilkan di layar. Terus ini ada mengambil ID yang akan diubah dengan menggunakan dollar ID to edit sama dengan read host itu untuk memasukkan ID sayuran yang akan diubah. Nah, selanjutnya ada pengecekan apakah data sayuran dengan ID yang dimasukkan ditemukan menggunakan sintak if dollar global sayuran dot contains k dalam kurung dollar ID to edit. Isinya sama untuk route host itu untuk menampilkan data sayuran yang akan diubah dengan menggunakan dollar ID to edit ini untuk pemanggilan variabelnya. Di sini juga ada validasi jika keseluruhan inputan tidak sesuai menggunakan sintak if dollar new nama min match baik di sini sudah membuat validasi jika keseluruhan inputan tidak sesuai. If dengan sintak if dollar name min match ini ekspresi ini memeriksa apakah variabel neonama mengandung angka, maka operator match di min match ini digunakan untuk mencocokkan pola dengan nilai string terus pola ini akan mengembalikan nilai true. Neo harga min match ini ekspresi ini memeriksa apakah variabel neo harga mengandung karakter selain angka dan tanda desimal. Pola ini digunakan untuk mencocokkan karakter selain angka, garis dan tanda desimal.
Jika ada karakter selain angka dan tanda desimal dalam dolarnya harga, validasi ini akan mengembalikan nilai true. Nah, jadi jika salah satu dari kedua kondisi tersebut terpenuhi, nilai validasi adalah atau nilai validasi adalah true, maka inputan dianggap tidak valid. Pesan kesalahan akan ditampilkan dan pengguna akan diminta untuk menekan enter untuk kembali ke menu utama. Di sini ada convert input ke tipe data yang sesuai dari dolarnya harga, itu tipe datanya double, terus nasdaq itu integer. Di sini untuk mengupdatekan untuk mengubah data sayuran, yaitu dolar global sayuran edit to edit, dipanggil nama variabelnya seperti di codingan ini. Maka dia akan menampilkan pesan WordPress data sayuran dengan ID dolar ID to edit telah diubah. Jika tidak berhasil, maka dia akan mengambilkan data sayuran. Jika berhasil, dia akan mengambilkan data sayuran dengan ID. Jika tidak berhasil, data sayuran dengan ID dolar ID to edit ini tidak ditemukan. Dolar lanjut ini dia akan, apakah kita ingin mengubah data sayuran lain? Tekan Y jika akan melanjutkan, tekan N jika tidak ingin melanjutkan. Baik, di sini kita sudah membuat fungsi ubah sayur untuk mengubah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Langsung saja kita jalankan program. Nah, pertama kita di sini masukkan nama sayuran baru. Masukkan harga sayuran baru. Masukkan stok sayuran baru. Nah, maka dia akan muncul pesan data sayuran dengan ID 1 telah diubah. Klik N. Nah, selanjutnya kita akan melihat data sayuran, apakah data sayuran tadi sudah terubah atau belum. Dan hasilnya begini. Baik, di sini fungsi tambah sayuran, fungsi lihat data sayuran, fungsi ubah sayuran sudah ditambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan fungsi hapus sayuran.
Karena fungsinya untuk menghapus, maka di sini adalah ID tool delete. Di sini kita harus ngecek apakah data sayuran dengan ID yang kita cari dengan ID yang kita masukkan sudah ditemukan. Oke, di sini kita sudah membuat fungsi hapus sayuran, maka di sini kita langsung saja kita akan menjalankan programnya. Baik, langsung saja kita akan mencoba fungsi dari hapus sayuran, yaitu klik 4. Masukkan ID sayuran yang akan dihapus. Karena ID yang sudah dimasukkan yaitu ID 1, maka kita klik 1. Nah, di sini ada data sayuran yang akan dihapus adalah ID sayuran 1. Di sini karena sudah membuat validasi apakah Anda yakin ingin menghapus data sayuran ini. Karena kita ingin menghapusnya, klik Y. Maka akan tampil lagi data sayuran dengan ID 1 telah dihapus. Kita akan memeriksa lihat data sayuran apakah datanya sudah terhapus. Datanya berhasil dihapus. Jadi jumlah data sayuran 0 atau kosong. Baik, selanjutnya saya akan membuat fungsi transaksi.
Nah, di sini saya membuat validasi input jumlah pada fungsi transaksi, yaitu penyataan pada if dalam kurung dolar jumlah min max kutip D garing D ini digunakan untuk memeriksa apakah nilai variabel dolar jumlah mengandung karakter selain angka. Nah, di sini saya membuat validasi input jumlah pada fungsi transaksi, di mana penyataan if ini dalam kurung dolar jumlah min kutip D ini dia digunakan untuk memeriksa apakah nilai variabel jumlah mengandung karakter selain angka. Terus operator min ini digunakan untuk mencocokkan nilai variabel dolar jumlah dengan pola garis miring yang mewakili karakter selain angka. Jika ditemukan karakter selain angka, pernyataan dalam blok if ini akan dieksekusi. Dalam blok if terdapat beberapa perintah readhouse yang digunakan untuk menampilkan pesan kesalahan pada pengguna. Nah, setelah menampilkan pesan kesalahan, program akan menunggu pengguna menekan tombol enter sebelum melanjutkan. Pernyataan break yang digunakan untuk menghentikan perulangan dan keluar dari looping while utama dalam fungsi transaksi.
Well, baik, di sini saya sudah menambahkan validasi cek apakah data sayuran dengan ID yang dimasukkan ditemukan. Sintaksnya yaitu $global sayuran contains k dalam kurung $ID sayuran. Nah, ini adalah pemanggilan metode. Contains k ini untuk memeriksa apakah tabel dari global sayuran mengandung kunci ID sayuran yang sama dengan nilai ID sayuran. Terus stok sama dengan $global sayuran indeks $ID sayuran .stock. Nah, ini adalah cara untuk mengakses nilai properti stok dari objek sayuran yang sesuai dengan ID yang dimasukkan. Nilai stok akan disampaikan dalam variabel stok. Terus nama, ini adalah cara untuk mengakses nilai properti nama dari objek sayuran yang sesuai dengan ID dimasukkan. Nilai nama sayuran akan disimpan dalam variabel nama. Harga sama, dia akan disimpan dalam variabel harga. Terus sintaks if $jumlah min gt $stock. Ini adalah pernyataan kondisional. If di power cell, pernyataan ini memeriksa apakah jumlah sayuran yang dibeli $jumlah lebih besar dari stok sayuran yang tersedia $stock. Jika jumlah sayuran yang dibeli melebihi stok yang tersedia, blok kode di dalam ini akan dieksekusi pesan stok sayuran yang tidak mencukupi akan ditampilkan dan stok saat ini juga akan ditampilkan. Jika jumlah sayuran yang dibeli tidak melebihi stok yang tersedia, blok kode else akan dijalankan. Yang ini. Nah, dolar stok total sama dengan $harga kali $jumlah. Ini adalah perhitungan untuk menghitung stok total pembelian dengan menggalikan harga sayuran. Dolar harga dengan jumlah sayuran yang dibeli oleh variabel $jumlah, hasilnya akan disimpan dalam variabel $stok total. Terus write host detail pembelian. Ini adalah perintah write host yang digunakan untuk menampilkan detail pembelian kepada pengguna. Informasi seperti ID sayuran, nama sayuran, harga sayuran, jumlah, dan stok total akan ditampilkan. Nah, dolar global sayuran ini adalah perintah untuk mengurangi jumlah stok sayuran yang tersedia dengan jumlah sayuran yang dibeli. Jumlah sayuran yang dibeli akan dikurangi dari stok yang tersedia. Jika stok cukup dan pembelian berhasil, pesan pembelian berhasil akan ditampilkan kepada pengguna.
ini. Oke, langsung saja kita menjalankan dari fungsi transaksi. Di sini di menu utamanya transaksi adalah nomor 5, ketik 5. Nah, di sini kita akan disuruh masukkan ID sayuran yang dibeli, yaitu ID 1. Masukkan banyak jumlah sayuran yang akan kita beli. Nah, di sini detail pembeliannya yaitu ID sayuran 1, nama sayur, kol, harga 3.000, jumlah 20, so totalnya jadi 60.000. Kemudian dia akan menampilkan pembelian berhasil. Jika kita ingin melakukan transaksi lain, maka ketik ya. Karena kita tidak ingin melakukan transaksi lagi, maka ketik N. Mungkin hanya ini tutorial singkat dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.